Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesibukan dan hiruk pikuk dunia, seringkali kita lupa pentingnya menyebut namanya dan memohon ampunan atas segala dosa yang mungkin sering kita lakukan. Zikir adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengingat Allah, menguatkan iman, dan membuka pintu-pintu rezeki. Melalui lisan kita bisa mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan atas kebesarannya. Apakah Anda tahu bahwa ada beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah salat tahajud? Zikir ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga memudahkan kita dalam mencapai segala hajat dan keinginan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bahas 6 zikir yang luar biasa yang dapat membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai semua impian serta harapan dalam hidup. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat Nabi adalah ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak hanya mengingat Nabi kita, tetapi juga mengajak kita untuk meneladani akhlak dan ajaran beliau. Sholawat merupakan salah satu bentuk zikir yang penuh berkah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya solawat dalam kehidupan seorang muslim. Solawat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, dan salah satu manfaatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap kali kita bersolawat, sebenarnya kita sedang mengekspresikan cinta dan penghormatan kita kepada Nabi. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan balasan dari Allah yang akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah janji yang luar biasa bagi mereka yang menjadikan selawat sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan berselawat, kita tidak hanya menunjukkan cinta kepada Rasulullah, tetapi juga berusaha untuk mengikuti petunjuk dan teladan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Selawat juga memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita berselawat, kita memohon kepada Allah agar mengirimkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi, dan dalam prosesnya kita juga mendapatkan dampak positifnya. Ini bisa berarti rezeki yang lancar, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang berarti memohon ampunan kepada Allah merupakan salah satu zikir yang sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, istighfar menjadi jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Ketika seseorang mengucapkan Astagfirullahaladzim, mereka tidak hanya memohon ampunan, tetapi juga mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan barang siapa yang bertaubat, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya." Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Ayat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri. Memperbanyak istighfar juga memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, istighfar dapat menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dengan demikian, istighfar bukan hanya berfungsi untuk memohon ampun, tetapi juga sebagai cara untuk menarik keberkahan dan rezeki dari Allah. Lebih jauh lagi, istighfar adalah bentuk ibadah yang dapat menenangkan hati. Dalam banyak situasi, kita sering merasa cemas dan gelisah. Dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan lebih tenang karena kita merasa bahwa segala kesalahan yang kita lakukan sudah diampuni oleh Allah. Proses penghapusan dosa-dosa ini menciptakan rasa lapang dalam jiwa, sehingga kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Salah satu aspek penting dari istighfar adalah kesadaran. Seseorang yang banyak beristighfar menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya hubungan antara mereka dan Allah. Penting untuk diingat bahwa istighfar tidak hanya dilafalkan dengan lisan saja, tetapi juga harus diikuti dengan niat yang tulus di dalam hati. Tasbih, subhanallah. Tasbih yang berarti menyucikan Allah merupakan salah satu zikir yang paling sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan mengucapkan subhanallah, kita mengakui dan menegaskan keagungan serta kesucian Allah dari segala kekurangan. Ini adalah ungkapan pengakuan bahwa Allah adalah Zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun yang bisa disamakan dengannya. Mengapa tasbih menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim? Pertama-tama, tasbih berfungsi sebagai pengingat bagi kita tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa akan kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Dengan mengucapkan tasbih, kita diingatkan untuk selalu melihat keindahan ciptaannya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendaknya. Tasbih juga membantu kita untuk lebih berserah diri kepada Allah. Ketika kita menyadari keagungan Allah, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Ini penting, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan mengingat Allah dan bertasbih, hati kita akan lebih lapang dan kita dapat menghadapinya dengan lebih sabar dan tawakal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati hanya akan menemukan ketenangan dengan mengingat Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa zikir, termasuk tasbih, adalah cara yang efektif untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Tasbih juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dengan mengucapkan tasbih, kita menyadari bahwa segala nikmat yang kita terima datang dari Allah dan bahwa kita perlu menghargai setiap detiknya. Tahmid, alhamdulillah. Tahmid adalah ungkapan syukur kepada Allah yang paling mendasar dalam Islam. Dengan mengucapkan alhamdulillah,
kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan mampu menghitungnya." Quran Surah An-Nahl ayat 18. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah begitu banyak dan beragam, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Mengucapkan tahmid bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah pernyataan hati. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita seharusnya benar-benar merasa syukur dalam diri kita. Rasa syukur ini seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Allah sangat senang kepada hambanya yang mengatakan Alhamdulillah ketika ia mendapatkan sesuatu yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Salah satu manfaat dari memperbanyak tahmid adalah membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam kehidupan yang serba cepat dan kompetitif seperti sekarang ini, seringkali kita terjebak dalam perasaan kurang dan tidak puas. Kita melihat orang lain memiliki lebih banyak atau lebih baik, sehingga kita merasa tidak cukup. Penting untuk diingat bahwa tahmid bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus diiringi dengan tindakan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita harus berusaha untuk memperlihatkan rasa syukur kita melalui amal dan perilaku sehari-hari. Tahlil, la ilaha illallah. Tahlil yang diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah merupakan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah salah satu rukun utama dalam akidah Islam yang menjadi pondasi keyakinan setiap Muslim. Dengan mengucapkan tahlil, kita menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mengapa tahlil begitu penting? Pertama, tahlil adalah pernyataan komitmen kita terhadap tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari syirik dan betapa pentingnya untuk selalu menegaskan keyakinan kita kepada Allah semata. Tahlil juga berfungsi sebagai cara untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali terjebak dalam kesibukan dan godaan dunia yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dengan mengucapkan tahlil, kita melakukan pembersihan spiritual yang membantu kita untuk kembali fokus pada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Ini memberikan kita ketenangan batin dan memperkuat iman kita. Zikir memohon hajat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini mencerminkan sikap tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Saat kita tengah menghadapi tantangan dan kesulitan, mengingat Allah melalui zikir ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Makna dari hasbunallah wa ni'mal wakil adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan dan bahwa kita tidak sendirian dalam setiap cobaan yang dihadapi. Sumber dari zikir ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Imran ayat ke-173, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung." Hal ini menunjukkan sikap optimis dan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap situasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati,
meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.